Salam Iyo Nika. Selamat malam semuanya. Kali ini saya ingin berbincang-bincang sedikit dengan postingan saya yang sebelumnya tentang yang ini. Ya, tentang yang ini. Saya ini sedikit ada namanya klarifikasi. Ya, bila mana di video tersebut ada yang seperti ini. Ini adalah 23. Ya, ini 23. Yang 23 itu adalah ukuran antena, ya. Ini antena ini yang bulat sampai ke sini, ya. Seperti ini. Ini jengkal saya ini 20, Saudara. Dan di sini ukurannya lebih sejengkal, ya. Jadi di video tersebut adalah saya mengatakan 17. Jadi itu salah, ya. Yang benar adalah ini 23. Ya, seperti ini. Oke. Mohon dimaklum ya. Namanya manusia itu pasti ada silapnya dan saya tak lepas dari itu. Dan kemudian ya, benar juga kata-kata kawan adalah saya tidak mengatakan ukuran kabel, ya, di situ di video itu, dan itu benar. Dan itu dia tadi. Memang saya ini bukan orang sempurna, ya. Dan saya hanya mencoba untuk lebih baik lagi, itu saja. Dan saya ingin menjelaskan di video ini bahwa ini kabel yang kuning, ya. Ini yang kuning, ini kabel ini. Yang kuning ini dengan yang ini, ya, yang kuning. Dan yang di sini, ya. Waduh. Ini di dalam ini ada juga yang kuning, ya, sampai di sini. Itu ukurannya, ya, menurut master kita dari grup, ya. Ukurannya adalah 0,225 mm, ya, mili, ya. Ini yang kuning. Sementara yang merah, ya, ini ukurannya adalah ini agak lebih besar sedikit. Dan ukurannya ini adalah 0,30 mili, ya. Dan di Ioniq saya ini ada 3 jenis kabel, ya, yang selalu saudara pertanyakan. Dan dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskannya. Dugaan kebanyakan saudara-saudara adalah yang berbeda itu ini. Tetapi di sini saya menjelaskan bukan ini yang berbeda, saudara. Ini hanya beda warna dengan ini, ya, yang kuning ini. Ini ukurannya sama, 0,25 mili, ya. Nah, ini satu, yang kuning ini satu dengan yang ini sama ukurannya, ya. Yang berbeda itu adalah, ini satu, ini dua, ya, dua. Yang berbeda itu adalah ada di depan sini, ya. Kemarin sudah saya buka, ya, di depan sini. Itu kabel yang berbeda, saudara. Bukan ini. Bukan. Tapi di sini, ya. Ada kabel di sini lilitan 20 dan 15, ya. Padahal kabel itu satu batang, ya. Hanya saja jarak melilitnya itu yang berbeda. Di depan 15 lilitan dan di belakangnya 20. Hanya saja jaraknya yang berbeda, ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kabel-kabel ini disambung seperti apa, ya? Seperti apa yang benar, oke? Yang benar itu, ya, punya saya ini saya solder,
Solder ya, solder. Ini di solder ya, dari sini ke sini ini di solder ya. Dari sini ke sini tidak di solder ya. Ini tidak di solder. Tapi ini disambung seperti ini dan dia berhenti di sini. Itulah kabel ini melilit terus ke sini habis. Lalu ada sambungan di sini di antara ini kan lilitan 45 sambung baru 65 menggunakan kabel yang merah ya. Lalu kalau yang kabel yang 15 dan 20 itu tidak disolder saudara ya, tetapi dikupas sedikit lalu ditempel ya, itu tidak disolder. Ini beda warna ini ya, dan ini baru disolder ya. Kalau ini seperti itu ya, jadi udah jelas ya sambungannya ya. Memang ada pertanyaan lagi, kabelnya terhubung kemana, dan saya selalu menjawab ya, walaupun pertanyaan berulang-ulang seperti ini tadi. Ini pertanyaan berulang-ulang dan selalu saya jawab karena itu tugas saya. Saya maklum karena begitu saya jelaskan bukan berarti semua tahu, tidak. Mungkin kawan-kawan yang baru menonton video saya ya wajar dia bertanya ya. Oke. Makanya saya tetap maklum ya. Seperti itu. Dan seterusnya adalah ada satu cerita ya, komentar dari kawan kita, salah satu kawan kita dulu ya. Ini komentar sudah lama sebenarnya. Dari nama akunnya dia menggunakan atas nama Gema Ganteng ya, ganteng, dan di situ ada foto profil. Memang orangnya ganteng ya, lumayan lebih keren, lebih ganteng dari saya ya. Di komentarnya tersebut ya, saya melihat cukup menarik komentarnya, cukup menarik, cukup mengesalkan, cukup menyenangkan, dan cukup, pokoknya banyak lah. Itu komentar itu kalau saya pikir-pikir bagus ya. Dan saudara kita ini dalam posisi komentarnya itu berkomentar seakan-akan sebagai seorang master ya. Mungkin lebih hebat daripada Bang Dudung mungkin ya, tapi saya kurang tahu. Karena sampai saat ini dia hanya ikut berkomentar di situ saja. Hanya satu komentar saja. Setelah itu beberapa video saya dia tidak komentar lagi saudara. Ya, saya tidak tahu kenapa, ataukah saya membuat dia tersinggung dalam saya menjawab komentarnya, saya kurang tahu. Tetapi sebelumnya kita mau bahas dulu ini tentang saya mau membicarakan ini tentang ucapan-ucapan daripada saudara kita di kolom-kolom komentar dari Paraguay ya. Ada bahasa bagus ya dari Paraguay ini. Kalimatnya begini saudara ya, saya baca ini. Gracias amigo. Un saludo afectuosos amigo. Un placer de saludarte desde Nias. Dios lo bendigo amigo. Buat Paraguay ya. Paraguay halo. Dan tidak mau ketinggalan juga dari saudara kita yang dari Turki ya. Ini di video saya belum pernah saya cantumkan, dan ini baru saya cantumkan sekarang. Bahasa dia begini. Ustam fiyati nedir Turkiyeden. Seperti itu bahasanya. Memang terjemahannya dalam bahasa Indonesia ada ya, bukan nggak ada, tapi saya hanya membaca bahasanya saja. Dan juga dari kawan-kawan kita dari
Jawa ada juga sih, tapi saya nggak usah baca komentarnya. Tapi saya mau mengatakan begini saja. Aku tresno karaoke, ya itu buat saudara dari Jawa, buat saudara untuk di daerah Jawa lah begitu ya. Dan ada juga saudara-saudara dari Batak, dari Medan tempat asal saya, tetapi dia suku Batak, saya suku Nias ya. Saya mau ngomong Batak saja karena saya tahu sedikit ya. Ema tutu deh ya. Ema tutu. Lalu terusnya saudara kita dari Malaysia ya, buat Bang Udin di mana Bang Udinnya? Pokoknya adalah Bang Udinnya, di grup pun ada Bang Udinnya. Saya suka awak. Nah, macam itu ya bahasanya ya. Saya suka awak, Bang Udin. Oh, tapi bukan kayak orang pacaran ya, bukannya. Tapi ya namanya saudara itu pasti senang sama senang ya begitu ya. Lalu dari bahasa saudara kita dari Batak ya, Batak Mandailing ya. Tadi kan bahasa Toba, Batak Toba, sekarang Batak Mandailing. Dulu saya ada kata-kata manis yang tidak pernah saya lupakan dari saudara-saudara Batak Mandailing ini. Tetapi saya tidak tahu apakah bahasa ini benar atau tidak, tapi bahasanya begini. Roau kehia. Roau mate mamania. Nah itu saya nggak ngerti artinya, ya. Tapi dengan saya bertanya ke setiap orang Batak, orang kita Batak Mandailing, ya, saya diketawain saudara. Dan tidak sampai saat ini saya nggak ada jawaban yang pasti. Itu artinya apa, ya? Saya bukan nggak tahu maksudnya, tetapi arti yang benar itu saya tidak tahu karena itu bukan bahasa saya. Dan makanya saya tidak pernah berhenti ketika saya bertemu dengan yang namanya suku kita Batak Mandailing. Saya selalu bertanya dengan kalimat ini. Karena dalam pikiran saya ingin tahu apakah ini suatu ejekan atau penghinaan atau bagaimana, saya kurang tahu. Tapi itu sampai sekarang saya belum tahu artinya. Jadi mohon kepada kawan-kawan yang menonton video ini yang merasa Batak Mandailing atau yang mengertilah bahasa itu tadi ya, mohon dikomentari, mohon diberikan saya jawaban seperti apa ya, siapa tahu ya. Dan ya kalau saya sendiri sih bahasa Nias ya, suku Nias ya. Ya suku Nias pun ini sebenarnya ada di mana, hampir ada di mana-mana sih, cuma masih apa ya? Gimana bilangnya ya? Masih belum begitu apalah suku Nias ini sebenarnya. Masih satu-satu lah. Memang ada daerah tertentu dihuni oleh warga Nias ini ya, berhubung Pulau Nias itu pendapatan masyarakat di sana tidak memadai. Jadi sebenarnya kalau sepengetahuan saya, warga Nias ini, warga saya ini, suku saya banyak yang merantau. Memang kami pernah ngobrol-ngobrol beberapa teman. Memang diperkirakan ya, misalkan semua warga Nias itu yang sudah merantau ya, yang sudah ada cicitnya di perantauan atau gimana pun, memang suku Nias itu sekarang banyak yang tidak tahu kampungnya, sudah lupa atau tidak pernah, banyak ya. Dan kami perkirakan waktu itu adalah misalkan semua yang namanya suku Nias, keturunan Nias ini balik kampung dan bikin rumah di sana, kami memperkirakan kalau daratan Nias itu tidak muat untuk membuat
eh, misalkan warga Nias itu membuat rumah gitu loh, maksud saya itu daratan Nias itu nggak muat. Artinya adalah suku Nias ini sudah jumlah jiwanya itu sudah banyak sebenarnya. Tetapi ini pendataan nggak pernah ada karena dikarenakan apalagi zaman sekarang ya, 3 bulan di daerah orang lain itu wajib mengurus yang namanya domisili, data domisili, harus mengurus ya seperti itulah. Tapi kalau kurang 3 bulan nggak apa-apa, ataupun dia sekedar cuma main ke situ 1 tahun pun tidak masalah, nggak perlu diurus. Tapi di mana dia bekerja, dia harus diwajibkan untuk mengurus data berdomisili di tempat tersebut. Sehingga apabila Nias ini didata, tidak akan terdaftar semuanya. Karena di luar sana ada yang sudah berdomisili di daerah lain. Seperti saya sekarang. Saya sudah berdomisili di daerah ini, padahal saya Nias loh. Ya, saya orang Nias. Saya bukan suku lain, saya suku Nias asli. Ya. Saya lahir di Nias. Tetapi saya besar di perantauan. Seperti itu. Dan saya merantau itu saudara, paling jauh itu sih cuma di Malaysia sih, belum pernah kemana-mana. Paling jauh itu cuma di Malaysia. Sekalipun saya sudah pernah ke Malaysia, tetapi Jakarta itu saya belum pernah. Ya, saya hanya pernah lewat saja. Kalau lewat ya, 4 kali saya lewat, cium, nggak mampir. Ya kalau mampir makan di warung itu wajar lah, bukan mampir berarti istirahat atau bagaimana istilahnya, berpariwisata, enggak, bukan, cuma lewat saja. Dan jangankan Jakarta saudara ya, Kota Medan saja itu ibu kota Sumatera Utara. Kota Medan saja saya nggak kenal. Pernah saya menginjak 1 kali, tapi hanya 1 malam langsung pergi lagi. Ya, tetapi itu bukan apa saudara ya. Saya hanya sedikit curhat, dan saya yakin di luar sana pun pasti banyak yang mengalami hal seperti itu ya, dan itu wajar karena kita ini apalagi masyarakat kecil ya, yang hidupnya susah, sedikit susah ya, pasti seperti itu. Dia nggak ada waktu untuk jalan-jalan ke sana dan jalan sini, nggak ada ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan dengan komentar kawan tadi ya, biar ini selesai. Komentarnya begini saudara, ini dia ya, kita baca sama-sama. Dari Gema Ganteng ya, ini komentarnya saya tampilkan di layar ya. Kata dia begini, entah apa kau. Nah ini menurut saya ini udah kasar saudara ya, karena di suku saya di Medan, kau itu udah dipanggil apa itu, udah kasar itu saudara ya, karena bahasa Indonesia yang benar itu kamu, bukan kau ya. Jadi di sini sah-sah saja, saya tidak tersinggung ya, itu biasa. Mungkin ini di apa namanya, bawaan dia, kita nggak bisa merubah ya. Entah apa kau, coba letakkan alat kau itu di tempat yang rata ya, terus pegang emas, apakah alat itu mengikuti arahmu atau tidak ya, kata dia begitu. Kalau ikut, baru benar alat pencari emas, ada pembuktiannya, seperti itu ya. Nih, kalau kulihat karena tangan nggak seimbang, makanya alat itu muter-muter, kata dia begitu. Ada-ada saja. Nah ini yang bikin saya ini paling kesel ini saudara, komentar paling terakhir ini. Udah pernah buat aku bro, 7 tahun yang lalu ya, seperti itu komentarnya. Dan saya ingin menanggapi ini di sini, di video ini ya. Ya. Memang saya mencoba menjawab di komentar itu, tapi jangan saya jawab melalui komentar dulu, saya jawab melalui alat ya. Untuk perhatian semuanya ya, untuk menjawab komentar tadi, jika membuat ionika ya seperti ini atau membuat ionika ya, buat seperti ini ya, seimbang ya,
Oh ya, kurang nampak ya. Nah, seperti inilah saya miringkan biar nampak seimbang atau tidak ya. Seimbang, ya. Saya buat seperti ini. Seimbang. Kalau sudah seimbang ya, jangankan ionika. Buat di kayu atau besi atau apa, buatlah posisinya seimbang dan kasih lahar. Ya. Taruh seperti ini. Kalau sudah posisi seimbang ya, coba miringkan ke kanan atau ke kiri. Ya. Apakah dia berputar seperti ini? Ya. Itu coba dicoba untuk saudara-saudara yang mau belajar apa namanya ya, atau yang tidak percaya dengan ionik saya. Ya, karena ionik saya ini seimbang, ya. Coba diambil posisinya rata, terus dibalikkan rata, lalu coba diputar, digoyang-goyang, apakah bisa berputar seperti ini ketika ada emas di bawahnya? Coba dibuktikan sama saya, ya. Nah, jadi di komentar tersebut, ya, itu untuk saudara semua. Tetapi di komentar tersebut saya menjawabnya begini, saudara, ya. Memang banyak komentar saya bersama dia, ya. Tapi ini hanya intinya saja. Saya dari atas bla 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 bla. Saya jawab begitu ya. Banyak lah maksudnya, bukan bla 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 saya jawab ya. Tapi adalah komentar sebelumnya dan intinya begini. Jika saudara berpengalaman merakit ionika, ya. Katanya kan sudah 7 tahun ya. 7 tahun yang lalu dia sudah membuat ionika, ya. Berarti dia berpengalaman, berarti dia master dong. Nah, saya jawab begitu. Jika saudara berpengalaman merakit ionika, ya, coba rakit ionika yang seimbang seperti milik saya. Nih, seperti ini seimbang, saudara. Ya, sudah tahu tadi kan seimbangnya? Ya, yang seimbang, jangan yang berat sebelah. Lalu buktikan bahwa bisa berputar-putar. Ya. Dimiringkan ke kanan atau ke kiri, terserah saudara lah mau miringkan ke mana. Yang penting ionikanya seimbang, lalu coba miringkan apakah bisa berputar atau tidak. Saya jawab begitu. Lalu di komentar kedua saya kasih tantangan sama dia. Jika Anda berhasil, ya, jika Anda berhasil membuat ionika yang seimbang tadi berputar seperti ini, itu artinya dia berputar begini bukan karena diputar ya, lain. Saudara sering melihat video saya, ya. Ketika saya di lapangan, saudara sering itu berputar sendiri tanpa dimiringkan ke kiri atau ke kanan. Saya kasih tantangan seperti itu. Kalau saudara berhasil, ya, seperti itu, berarti Anda memang seorang master, lebih tinggi dari saya akui, ya, seperti itu. Tetapi kalau Anda belum mampu, ya, komentar tadi maksudnya apa? Ya. Seperti itu. Jadi saya bukan marah, bukan tersinggung, tetapi saya hanya menanggapi komentar itu karena itu bagus, ya. Buat saya bagus, buat saudara-saudara yang baru belajar main ionika pun bagus. Dan saya yakin untuk semuanya pasti bagus, ya. Karena komentar itu walaupun mengesalkan ya, membuat kita kesal begitu ya, tetapi kita harus menanggapi dengan positif, jangan negatif, ya. Seperti saya seperti itu. Makanya saya buat tantangan sama dia, ya. Nggak usah ionika, saudara. Misalkan susah untuk membuat, jangan, karena membuat ionika yang berfungsi itu memang bukan gampang, saya akui. Tetapi benda-benda lain aja coba buat, ya. Seimbang bikin. Seimbang kiri kanan. Jangan cuma seimbang sebelah. Itu pun tidak bisa. Harus seimbang seperti ini dan harus seimbang seperti ini. Lalu miringkan ke kanan dan ke kiri. Kalau bisa berputar-putar seperti ini, kasih videonya sama saya. Ya, seperti itu. Nah, jadi sekian dulu video ini.
Semoga terhibur semua, terutama saudara-saudara kita di luar negeri yang dari kemarin-kemarin itu dari ya banyak lah ya, nggak usah saya sebut satu persatu seperti itu. Jadi kalau ada yang kurang menyenangkan dalam video ini, saya mohon maaf ya. Dan tujuan saya hanya satu, yaitu agar saudara-saudara yang belajar ionika itu lebih semangat lagi. Itu tujuan saya. Terima kasih.